Salve Sobat Komsos, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang beberapa waktu lalu juga pernah sempat hadir di dalam podcast Mawas hari ini. Nah, beliau hadir kembali di sini untuk berbincang-bincang bersama mengenai rangkaian tabisan imam beliau. Nah, di sini beliau juga ditemani oleh sosok yang menemani rangkaian perjalanan imamnya. Nah, kita langsung sambut saja Romo Boni dan Romo Frans. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Romo Boni? Kabar baik. Apa kabar Romo Frans? Baik sekali, terima kasih. Baik. Nah, sebelum itu kita ucapkan profisiat dulu kepada Romo Boni atas tabisannya kemarin yang sudah diterima beberapa waktu yang lalu ya Romo. Terima kasih. Profisiat. Selamat ya, Romo Boni. Luar biasa profisiat. Dulu panggil diakon, sekarang panggilnya Romo. Romo. Iya, Iya, sudah naik nih. Selamat Romo. Terima kasih. Baik. Jadi mungkin menyampaikan? Ya kalau dibilang perjalanan tabisan Romo Boni ini seru banget ya. Saya dari awal sebenarnya ya kepingin hadir, tapi tidak pernah berhenti berharap sehingga bahkan di saat-saat terakhir pun masih bisa berangkat. Seru lah, seru banget saya melihat bagaimana 13 romo waktu itu tabisan bersama. Saya melihat bagaimana harunya orang tua, ibu ya yang terutama Iya, punya betul, Romo betul Boni yang sekali. banyak sekali Bapak juga Pedi. meneteskan air mata. Ibu, bapak, Iya. keluarga. Karena sebenarnya sih ini adalah momen pertama mereka menyaksikan, merasakan, mengikut, terlibat langsung dan yang ditabiskan itu anak mereka atau ada saudara mereka sendiri. Dan yang luar biasa. Yang pertama dari desa. Kampung. Iya. Dari kampung itu ya. Iya, betul. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih Romo, Iya. saya mau tanya dulu perasaan Romo Boni bagaimana Romo setelah tabisan itu Romo? Wah, kalau mau dilukiskan sepertinya mungkin tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan Mbak Dian. Karena saking waktu itu ya, saking sukacitanya, terharunya, bahagia, ya dibilang bahagia sangat bahagia. Bilang sukacita ya sangat sukacita dengan kehadiran, dengan momen sakral itulah. Karena juga saya baru mengalami dirayakan seperti itu kan, menerima sakramen imamat. Tepatnya pada 5 Oktober kemarin di Kubu Santo Claus Kubu Manggarai, NTT. Nah Romo, persiapannya di sana bagaimana Romo sehingga acara tabisannya itu bisa sukses dan berkesan Romo? Ya sebenarnya ini ada dua momen Pak Dian. Ada dua momen penting. Yang pertama itu tabisan imamnya, yang kedua itu misa perdananya, misa perdana atau misa syukur. Jadi dua momen inilah yang saya kira membutuhkan persiapan yang ekstra baik dari panitia tabisan maupun panitia syukuran tabisan imamatnya. Ya, Pak tabisan imamat sendiri itu panitianya dibentuk oleh para imam atau para pastor SWD dari Provinsi Ruteng. Jadi dari Provinsi Ruteng itu mereka menabiskan sekitar 11 imam SWD yang dari Lelero. Nah, kami dari Malang 2 orang ikut bergabung untuk ditabiskan di sana dan panitianya dari para Romo SWD Provinsi Ruteng. Lalu itu tabisannya ya, perayaan tabisan, persiapan kor dan lain-lain, acara tabisan itulah pokoknya. Bahkan 1 tahun sebelum itu sudah ditentukan tanggal Buat ya. Iya. Karena kan jadwal Bapak Uskup Ruteng juga itu sangat padat ya. Jadi lalu tahun ini itu hampir mungkin 50-an para imam dari seluruh Manggarai, 50-an orang dari Manggarai saja Buat. Dari berbagai kongregasi, yaitu orang Manggarainya. Jika para pimpinan setiap kongregasi itu berusaha untuk mencari tanggal yang tepat untuk merayakan tabisan romo-romo baru mereka. Jadi itu. Lalu dari acara tabisan 5 Oktober 2024 itu panitia juga yang terdiri dari anggota keluarga semuanya yang mencari waktu yang tepat untuk merayakan syukurannya. Dan waktu itu karena hadir Romo Frans, karena hadir Pak Ida juga. Jadi saya ikut
menentukan tanggalnya. Jadi setelah tabisan itu langsung gitu ya, langsung dirayakan syukurannya. Makanya waktu itu Pak Romo, tanggal 6 dan 7 itu kita merayakan yang namanya tarian caci. Ya, salah satu tarian biasanya juga ikut memeriahkan acara syukuran di sana, tarian tradisional dari daerah Manggarai. Lalu tanggal 8-nya hari puncak itu dirayakan misa perdananya, misa syukurnya. Lalu seperti itu. Seperti apa kesan-kesan perayaannya, silakan tanya beliau berdua ini. Baik, karena tadi udah dari Romo Boni, nah sekarang Romo Frans. Karena Romo Frans kan yang soalnya menemani ya. Nama Romo Frans viral di sana. Oh, viral di kampungnya Romo Boni. Ya viral sampai detik ini. Nah, boleh diceritain gitu Romo, gimana kesan-pesannya menemani Romo Boni, dan Romo Boni ini tuh orangnya seperti apa karakternya? Baik, saya pertama saya melihat itu karakternya Romo Boni. Romo Boni itu orang yang low profile, orangnya tidak pilih-pilih dalam pergaulannya, sehingga hampir semua umat di sini yang tua maupun muda itu menerima dia, kehadirannya itu diterima. Juga ternyata di kampung juga sama. Dalam mendampingi dia itu saya mempunyai kebahagiaan yang luar biasa, oleh karena dalam hidup ini saya belum pernah ke Manggarai. Meskipun beliau orang NTT ya. Orang NTT ya, tapi beda. Iya, dia itu daerah yang Songkasai ini saya tidak pernah. Itu kan satu daratan ya. Satu daratan. Dari Momere, Manggarai itu sebenarnya kalau lewat darat dekat-dekat ya. Dekat. Tapi kami 17 jam itu, kami 17 jam. 17 jam. Iya, kalau darat ya. Oh, kalau darat. Jadi saya pertama mendapat kesempatan itu karena diminta oleh Romo Boni sendiri sebagai diakon, bisa ke Pater khotbah misa pertama. Oh, saya bersedia, dan saya bujuk ini Romo aku supaya saya diizinkan. Dan akhirnya saya diizinkan. Saya betul bahagia sekali karena melihat tempat di sana dan bertemu dengan banyak konfrater yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Lalu disebut novisiat Kuwu itu juga saya baru pertama kali melihatnya, dan semuanya serba pertama kali. Jadi saya betul bahagia karena itu. Dan yang termasuk itu betul ya, komunitas SSPS AP. Iya, termasuk komunitas saudari kami, sister, iya, Pink Sister. Pink Sister ya, iya. Dan saya diberi kesempatan untuk misa 2 kali di situ, dan saya rasa dikuduskan betul itu. Sangat diterima dari sangat ya. Dikuduskan mereka, karena mereka doa 24 jam ya sehari ya. Jadi ya sepenuhnya. Jadi saya 2 kali misa di situ, saya senang sekali. Juga ya senang juga menyaksikan acara yang begitu meriah ya. 13 imam. Saya juga baru pertama kali menyaksikan sejumlah itu. Dalam imamat saya sepanjang ini 13 imam itu ya, angka keramat dan angka berbahaya juga itu. Ya, biasanya angka sial. Orang bilang angka sial. 13 angka keramat lagi. Saya angka sial. Keramat dan juga ada angka sialnya itu. Iya, ada angka sial ya. Iya, jadi tapi kita mendoakan supaya jangan sial tapi selalu berhasil. Jadi saya menyaksikan bagaimana kegembiraan keluarga luar biasa, dan keluarga bukan hanya Romo Boni tapi juga romo-romo yang lain semua dibiarakan, diasramakan di novisiat Kuwu itu selama 3 hari. Barangkali mereka latihan dan semua makan minum semua diurus di dalam, dan itu penuh betul ya, penuh sekali acara. Dan saya ya dapat kesempatan ini, saya menyaksikan bagaimana tadi Romo Boni bilang tidak bisa terlukis dengan kata-kata. Memang betul, dia hanya mengalirkan air mata ingus yang betul semuanya ya, itu bahagianya dia itu di situ. Dan Pak Edi mengabadikan semuanya, yang tadi yang ingus keluar, air mata keluar, dan semua diabadikan. Jadi itu luar biasa apa yang Romo Boni bilang itu. Dan juga saya menyaksikan juga tarian caci itu luar biasa, satu tarian yang sepanjang ini saya hanya mendengar, tapi belum pernah melihat. Melihat sendiri ngeri-ngeri sedap.
Ya. Oh, Caci ngeri. itu tariannya seperti apa memang Romo? Oh itu tariannya mereka saling pukul itu Dipakai apa itu? pakai kulit apa itu? Kerbau kah sapi itu? Kulit kerbau betul. Kulit kerbau. Itu Dicampur. tidak pernah putus itu. Campur mereka dengan apa ini? Tangkis. Perisainya itu untuk menangkis. Kalau tidak tangkis ya biji mata bisa keluar. Jadi itu ngeri sadap itu. Kalau memang yang terkena itu Iya. berdarah-darah. Berdarah-darah. Maksud dari tarian caci sendiri itu apa sebenarnya? Ya untuk merayakan Untuk merayakan. syukuran itulah, Syukuran. merayakan pesta syukuran semua jenis kegiatan atau acara ritus adat yang dipestakan seperti itu. Untuk merayakan syukuran. Untuk merayakan syukuran. Dan kelihatan mereka meskipun berdarah-darah tetapi kelihatan persaudaraan, persatuan dan juga apa ya? Kebersamaan itu luar biasa. Luar biasa. Tidak ada kebencian di situ meskipun perut sudah ya robek begitu Terluka. tapi ya, tidak apa-apa. Harus sportivitas. Bahagia. Bahagia dengan itu dan malah mereka merasa kepahlawanannya itu ketika terluka. Ketika terluka. Jadi itu luar biasa. Satu perayaan yang luar biasa. Dan itu menarik begitu banyak orang dari segala lapisan dan kelompok umur. Jadi rumah yang kami lewatin di rumah itu sepanjang itu kosong. Semua di sana. Semua yang melihat. Iya, fokusnya di sana. Semua keluarga besar maksudnya Romo itu pada saat itu ya mungkin berapa minggu bahkan 2 minggu sebelum acara hari itu Romo. Sangat Iya, antusias. Ya mereka sudah sangat. tinggalkan rumahnya. Tinggalkan rumahnya. Oh, Ya berkumpul bersama gitu. Betul. Dan waktu itu Pak Edi ya dari paroki kita hadir juga di sana dan menjadi fotografer juga. Dokumentasi. Iya. Ikut mengambil bagian mulai dari acara tabisannya Iya. sampai ke acara syukurannya juga. Jadi Jadi Pak kan- Edi ini sangat kontribusi besar sekali ya dalam Iya, dokumentasi selama di sana. Kalau yang mengintip sampai sekecil-kecilnya beliau ini. Detailnya Pak Semua Edi. diintipnya itu. Diabadikan. Dari Pak Edi sendiri mungkin ada tambahan. Selama di sana kan Pak Edi juga ikut kan mendokumentasikan. Dari Pak Edi sendiri bagaimana Pak? Biayanya terlalu besar. Iya kayaknya Nah, terlalu besar. maksudnya begini ya, itu kekompakan yang luar biasa dari keluarga Masyarakat. Romo. Keluarga besar ya. Saya bilang ini mungkin keluarga besar. Iya, keluarga besar. Kalau tidak keluarga besar, ini biaya yang harus ditanggung itu sangat besar. Saya tidak akan menyebutkan jumlah, cuman kita bilang dari sapi yang normal sampai yang sapi yang cebol, sapi cebol ini babi. Sehari 1 ekor. Itu waduh nggak tahu lah, saya nggak sebut jumlah, cuman jumlahnya itu fantastis karena mereka ini punya sebuah budaya yang menarik ya Pak Karno. Siapapun yang hadir di sana harus Kasih makan. makan. Selama makan Pak, misalkan bakal hadir dari pagi sampai malam, Iya. juga akan kebagian 3 kali makan, tidak ada batasan. Jadi mereka tidak undang, mereka siapapun boleh datang dan harus menyiapkan makanan seperti itu. Kesibukan yang luar biasa itu saya nggak ngerti lah panitianya. Biarpun Keluarga cuma besar di 1 sana. orang ya. Iya. Tapi itu apa nih? Saya dengar kesannya itu. Sepertinya ketua panitia kepala desa kami itu luar biasa mengaturnya. Iya, sangat. Jadi karena keluarga besar di situ juga baru pertama kali ya mengadakan acara sebesar itu. Jadi mereka pun ya saya agak bingung bagaimana mereka mengatur untuk kasih makan orang itu sebanyak itu. Iya. Jadi yang saya dengar itu ya kalau ibu-ibu ini yang paling sibuk Pak. Iya. Pasukan Ya. belakang. Kalau kelompok ini bertugas untuk masak nasi, berarti selama acara itu berapa hari itu mereka itu tugasnya masak nasi saja. Iya. Kalau bertugas untuk membuat kopi, menghidangkan kopi kepada para tamu undangan yang hadir. Jadi tugas mereka selama acara itu buat Bikin kopi kopi saja, terus. bikin kopi terus. Kopi terus. Menyajikan. Mengalir terus kok. Mengalir terus. Ya. Makanan minuman itu sudah kayak Jadi Tiada mereka henti. benar-benar Tiada iya, henti. bekerja keras. Bekerja keras. Ya. Kerja keras. Ya, tim di dapur yang Tim di bekerja dapur. keras. Pak. Ya, ibu-ibu ya, yang sangat. rumah yang ini bagian masak ini, rumah Rumah, yang iya. saya lihat begini. Pembagi. Jadi itu beberapa rumah begitu sepanjang perjalanan, rumah ini bagian masak yang ini begini. Sudah ada tugasnya masing-masing. Kompak sekali. Kalau tidak kompak, waduh. Ya, Ya. itulah karena memang Luar biasa. di sana itu apa namanya soal kebersamaan itu, kekeluargaan, persatuan itu masih masih dijaga dengan sangat baik. Jadi, apalagi di sana kan rata-rata Katolik ya, keluarga Ya, besar saya itu besar. Katolik semua ya. Jadi
berapa kampung itu Katolik semua, jadi merayakan syukuran yang namanya syukuran imamat itu merupakan suatu apa ya, bukan hanya saya saja yang menerima rahmat, tapi mereka yang merayakan itu juga apa namanya, merayakan, merasa sangat bersyukur menerima rahmat itu. Jadi sama-sama merayakan syukuran atas imamat yang yang diberikan oleh Tuhan itu. Jadi ikut berbahagia. Artinya mereka ikut berbahagia lah, bersuka cita. Dan ingat bahwa masyarakat di sana yang mereka libatkan di dalam perayaan itu termasuk jiwa-jiwa keluarga yang sudah meninggal, semua dihadirkan. Semua dihadirkan. Ya, dan dalam upacara semua dihadirkan, sehingga persatuan itu bukan hanya kita di dunia yang nyata ini, tapi mereka yang di dunia yang seberang juga semua dihadirkan. Sehingga perjalanan acara itu betul-betul luar biasa, rapi sekali. Jadi saya melihat bahwa itulah orang Kristen Katolik ya. Jadi mereka dengan orang yang sudah meninggal itu bukan terpisah, tapi selalu bersatu dalam kasih dan juga dalam perhatian. Itu. Seperti itu, Pak. Mungkin tadi sudah cerita lumayan panjang ya dari acara tabisannya Romo Boni selama di sana, dari Romo Frans juga, dari Pak Edi juga selaku dokumentasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya nih, Romo. Kalau ini belum utama ini? Belum utama, ini masih pembukaan Romo. Kita masih pemanasan dulu, kita masih tanya-tanya dulu ini. Ya. Nah, untuk motonya Romo Boni sendiri itu kemarin saya baca tuh berkesan sekali, Romo. Kalau boleh tahu gimana itu bisa terbentuknya moto itu dari apa? Saya mengambil moto tabisan imamat saya itu dari Yesaya 19 ayat 16. Itu bunyinya, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sebenarnya kalau saya mau menceritakan secara detail alasan dibalik saya memilih moto itu, ya sangat panjang pasti ceritanya. 24 jam. Ya, tapi secara ringkasnya demikian, bahwa dalam perjalanan panggilan saya menemukan ada keraguan-keraguan. Ada keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan, dan juga ada begitu banyak pertanyaan soal apakah saya siap menerima rahmat tabisan ini, apakah saya sudah siap untuk memutuskan untuk hidup selibat seumur hidup, dan juga untuk melaksanakan misi perutusan yang nantinya akan saya jalani. Jadi semua bergumul di dalam seluruh perjalanan panggilan saya, hingga saya menemukan suatu ayat yang sangat meneguhkan dan menjawabi semua pergumulan saya itu, dari semua keraguan itu kan diambil dari kitab Yesaya soal pemulihan Sion, pemulihan Israel, yang mereka merasa seolah-olah itu Tuhan tidak memperhatikan mereka lagi, Tuhan tidak mencintai mereka lagi. Nah, padahal ya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bahkan Tuhan mengatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Saya juga merasa seperti itu. Apakah di tengah pada saat detik persiapan untuk tabisan ini, saya kok merasa belum siap ya? Saya takut, ragu dan soal ini juga, soal perutusan misi, apakah nanti saya bisa diutus ke tempat situasi, ada medan misi dengan situasi yang demikian. Jadi ada keraguan itu. Tapi ya saya menemukan ayat itu ketika retret agung 30 hari waktu itu persiapan kalau kekal. Dan pada suatu saya menemukan teks itu, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Itu sangat menyembuhkan batin saya dan meyakinkan saya bahwa ternyata saya tidak berjalan sendirian. Tuhan itu senantiasa hadir, bahkan saya tidak perlu takut karena nama saya itu dilukiskan di telapak tangannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi Romo Frans bisa menambahkan karena beliau kemarin yang membawakan homili ya pas Romo Frans sedikit ceritanya. Homilinya masih viral sampai sekarang loh ya. Masih menjadi buah bibir di sana. Ya, masih menjadi buah bibir di sana. Terima kasih kalau itu sampai jadi buah bibir di sana. Padahal saya hanya mempunyai modalan satu kata, imus. Imus. Artinya senyumlah, tapi bukan imus itu saya ambil sekitar comot dan dari mana-mana, tidak. Saya toleh ke belakang, saya lihat gambar fotonya Romo Boni itu senyum, dia senyum. Lalu saya menanyakan arti senyum dalam bahasa Manggarai, lalu beliau beritahu itu, lalu kata ini yang menjadi kata kunci untuk saya untuk
bisa Viral. viral Viral di sana. Viral di sana. Itu foto yang itu Batar, ini yang mengambil Batar. Oh. Pak Edi sama timnya. Waktu saya menjalankan menjalankan praktek diakonat di sini. Iya. Dan yang membantu ada di sana. Oh ya. Ada di belakang layar. Ada di belakang layar. Ada di belakang ya. Jadi, berkat foto itu juga Batar ya. Iya, foto itu memang foto itu yang membuat saya jadi viral itu, tapi yang sebenarnya viral itu adalah Romo Boni, bukan kami, hanya orang-orang di seputarnya, di sekitarnya. Jadi saya melihat Romo Boni mengambil suatu moto yang luar biasa, ya, mendalam sekali dan menarik sekali, karena kita semua sadar bahwa Allah kita itu ternyata Allah yang imanen ya, Immanuel, El itu Allah, imanen itu menetap ya, jadi selalu bersama dengan kita dan menetap. Dan Romo Boni menemukan bahwa dirinya seluruhnya, bukan hanya namanya, tapi dirinya seluruhnya terlukis di tangan Allah. Itu menunjukkan bahwa rasa kedekatan, rasa percaya yang total sudah, karena kalau ada di tangan Allah itu sangat diperhatikan, dan Tuhan selalu melakukan kebaikan, selalu tangan itu yang biasanya memberikan berkat dan apa semua. Jadi dia menjadi alat yang sangat berarti sekali untuk Tuhan. Bukan ditaruh di telapak kaki sehingga sering diinjak-injak, tidak, dia selalu di tangan, dari selalu dielus-elus, dibelai-belai, dan dikasih luar biasa, sehingga ya apa yang menjadi motonya itu menjadi hal yang luar biasa. Kalau ditambahkan, malah ditambah dengan ayat itu dikatakan tembok-tembok rumahmu juga ada di dalam mataku, dalam biji matanya. Itu luar biasa, perhatian Allah begitu luar biasa. Maka ya saya dari situ saya pesan dalam khotbah, saya bilang, Romo Boni jangan takut menghadapi tempat di sana, karena Allah selalu besertamu, dan Allah itu juga bersedia untuk dialami dan ditemukan oleh Romo Boni di tempat yang baru, sekalipun sulit dan ya sangat krusial. Dan satu kata yang bikin homilinya Pater itu viral sampai hari ini Batar ya, imus ya, kata imus tadi itu. Imus itu bahasa Manggarai artinya senyum. Iya. Jadi ketika mau khotbah, Romo itu bisik ke saya, dan itu kan beliau tanya, senyum itu bahasa Manggarai apa? Saya bilang imus. Saya pikir dia bilang ingus. Terus Tanya pertamanya beliau dengarnya ingus gitu. Ingus. Ya, bukan ingus, imus ya. Imus. Imus ya. Jadi mereka di sana itu plesetkan imus itu menjadi 3 poin penting Batar ya. penting ya, Yang pertama itu imus, imamat itu suci. Imamat itu suci. Yang kedua, imus itu imam itu untuk selamanya. Iya, Untuk Ya. selamanya. Lalu imamat untuk selamanya ya, imamat untuk selamanya. Yang terakhir imus itu imamat untuk semua. Untuk semua. Untuk semua. Untuk semua. Ya. Dari kata imus jadi banyak ini artinya banyak. ya. Ketua panitia menjabarnya demikian Iya. Batar. Dan juga Pak Alphonse itu sangat kreatif ya. Oh, Pak Alphonse yang MC itu. MC itu. Wah, kreatif sekali. Jadi luar biasa Pak Alphonse itu, luar biasa. Oh, Saya iya. kalau ke sana saya pasti cari beliau itu. Oh ya, pasti beliau nonton ini tuh. Iya. Saya mau nambahin sedikit mungkin dari yang tadi dijelasin sama Romo Frans dan Romo Boni seputar tadi, dari kata imus tadi dan penjelasan-penjelasan tadi yang Romo Frans bilang kayak tantangan-tantangan, tapi Romo Boni ini sangat berani dan yakin Tuhan itu pasti akan menolong dan selalu ada. Nah ini juga buat teman-teman di rumah, buat anak-anak muda yang kayak kalian penuh tantangan, kalian ragu, kalian bimbang. Dari pelajaran ini kita tuh bisa kita tuh bisa melihat kalau misalnya kita tuh nggak boleh takut, kita jangan takut, karena Tuhan tuh selalu bilang jangan takut. Di dalam Alkitab tuh selalu bilang jangan takut, karena Tuhan itu pasti ada buat kita dan selalu menolong kita dari belakang, menuntun kita selalu gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih, mungkin Luar tadi biasa nambahin. refleksinya, Pak. Apa yang mau ditambahkan lagi? Ya sebenarnya kalau saya itu merasa sudah menjadi dekat dengan waktu itu masih diakon. Ya. Jadi Ya, saya, diakon. ini adalah sebuah momen Masih terus salah penting. juga ya, terus salah ngomong diakon. Di rumah Masih sudah diakon. ditabis pasti diakon. Masih diakon. Jadi ya saya saat diundang untuk hadir itu saya juga merasa bahwa
bisalah ke sana begitu kan. Ya beberapa waktu sih masih sudah sih masih ketemu diakon. Saya salah. Tapi hal-hal menarik di sana itu adalah kekeluargaan dari orang-orang masyarakat ini. Semangat kekeluargaan. Jujur saja saya pada waktu membayangkan ke Flores itu jalannya mulus dan bagus ya, tidak ada jalannya lurus gitu ya. Soalnya ya banyak tantangan. Saya bilang tantangan itu, saya berangkat dari sini sore, kemudian ya namanya pesawat ada delay terus pastilah. Terus kemudian perjalanan itu saya tempuh malam hari karena bagaimanapun juga malam itu harus sampai di Ruteng karena besoknya sudah ada acara tabisan. Sudah jalannya gelap. Itu sopir itu pakai lampu dekat terus dari Labuan Bajo ke Ruteng. Ya, dari Labuan Bajo ke Ruteng pakai lampu dekat, gelap gulita, dan jalan itu seperti mungkin usus ayam ditaruh saja begitu. Belok-belok. Jalan usus ayam, jalan usus ayam ini ya. Itu maaf ya, Mbak Carla. Isi perut tuh sudah sampai sini. Tinggal tunggu sebentar lagi. sudah jadi. Sudah mual. Nah, tapi ya saya coba berusaha menikmati perjalanan. Waktu awalnya tuh saya melihat ketemu dengan pengemudi, udah waduh kok kayak preman kok. Gahar banget. Tapi mereka ini adalah walaupun tampangnya begitu ya, menakutkan, tapi tujuan ke sana adalah hadir di tabisan. Mereka tuh menjadi sosok yang sangat berbeda. Mereka menjadi sangat bersahabat begitu. Nah, apalagi pas malam itu saya telepon, iya, tolong berhenti di tempat tabisan. Sopirnya itu sudah tidak bisa bantah. Saya langsung telepon ke tempat tabisan. Jadi datang kemudian sampai lebih dulu itu tempat tabisan. Kami belum itu. Ada satu cerita ya ini, soalnya beliau tuh baru pertama kali merasakan mengalami langsung medan-medan di sana Bogor. Kan beliau waktu berangkat ini jalan malam Heidi dari Labuan Bajo ke Ruteng. Jadi beliau tidak melihat seperti apa situasi di keliling jalan itu. Ternyata jurang dan tebing. Pas setelah acara tabisan itu ya, kami dijemput oleh keluarga di Provinsi Alat SWD Ruteng ya. Dijemput secara resmi oleh panitia tabisan bersama keluarga yang bersama pimpinan SWD Ruteng jemput. Lalu dalam perjalanan menuju kampung saya tempat acara syukuran, Pak Edi sempat tidur ya sejenak ya. Enggak, waktu itu kan saya menghadap jadi begini. Menghadap ke jadi kan pengemudi Romo Boni di depan, saya di belakang Romo Boni, Romo Frans di sini. Jadi saya tidak sempat tengok lah sisi kiri karena menghadapnya begini. Jadi pas melewati satu jurang yang paling jalur kampung itu kan tidak ada pembatasnya jalan raya. Jadi kalau melihat ke bawah itu jurang. Jadi saya tahu ini pasti Pak Edi tidur nih. Saya langsung panggil, Pak Edi, coba tengok ke kiri coba. Pak Edi tengok langsung teriak. Waktu saya lihat itu mungkin mobil ini anggaplah setengah meter. Ya, setengah meter dari dan licin waktu itu. Dari itu ya. Terus kemudian saya waktu melihat begini, waduh dasarnya di mana ya? Jadi setelah itu kan jalan berbelok-belok begitu, setelah di ujung sana saya ngeliat itu yang tadi lewat itu nggak tahu deh, mungkin nggak tahu berapa ratus meter di bawah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya selesai. Mendarat di Galilea. Mendarat di Galilea. Kesan pertama juga untuk Pak Edi. Beliau berdua meskipun beliau ini dari Maumere tapi baru pertama kali melintasi daerah itu. Mungkin jalan di Maumere beda ya Romo? Maumere juga sama saja, yang usus ayam itu. Sampai kita anak kita dari paroki ini yang Amelia, dia yang nyetir sendiri, dia yang muntah sendiri karena dia bilang jalan macam usus ayam itu. Mabuk dia. Sendiri perempuan. Iya. Jadi Mbak Amel juga yang jemput kemarin Romo Frans. Iya, yang jemput saya di mengantar ke tempat tabisan dan tempatnya. Ada yang menarik gitu. Kan waktu itu sebenarnya ada perayaan apa ya? Jadi ada parade-parade begitu kan. Khawatirnya kami terlambat sampai di tempat tabisan sehingga Amelia ini ambil jalan pintas.
Betul. Waduh, ambil jalan pintas itu kalau kita kemudian dari arah sebaliknya ada mobil, Nanti bisa. Oh iya. saya cuma bilang begini, ini nasib mobil seperti apa, kanan kiri ini udah pohon. Saya pikir sudahlah pasti cat mobil ini nggak akan mulus. Iya, jalan setapak ya. Baik, nah tadi sudah lumayan panjang ya perjalanannya, Ya. terus kesan-kesannya juga selama perjalanan di sana. Pak Edi juga yang shock pertama kali melewati jalan seperti itu ya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke sebelum akhir Romo. Ini kita mau tanya dulu Romo, sosok spiritual yang menginspirasi Romo Boni sampai detik ini Romo. Sebenarnya itu ya mereka beliau ini ya, Romo Frans dan juga para konfrater lain di SWD. Tapi kalau misalnya awal perjalanan panggilan saya itu yang sangat menentukan itu sebenarnya namanya Pater Ernest Wasser SWD. Yang atau biasanya namanya itu kenal di kalangan masyarakat Manggarai itu Pater Wasser SWD. Karena kebetulan saya adalah murid dari sekolah yang didirikan oleh beliau, SMP SMA Santo Claus Sorang. Saya tamatan dari sana, lalu dalam perjalanan dan saya baru menyadari ternyata panggilan saya itu muncul ketika di sekolah itu. Ya, saya nggak tahu kalau saya sekolah di tempat lainnya, tapi saya menyadari panggilan saya itu bertumbuh dari sekolah itu, Dan itu juga berkat karya pelayanan, karya misi yang saya amati, yang saya saksikan sendiri, ya dari beliau ya. Beliau ini orang Swiss ya, datang ke Manggarai Sampai mati di sekian puluh tahun untuk mendedikasikan diri dalam karya pelayanannya untuk mengembangkan mulai dari pendidikan, juga mensejahterakan kehidupan masyarakat di sana dan juga membantu masyarakat dalam berbagai hal. Menyekolahkan orang-orang yang mungkin belum mampu, lalu karya-karya lain lah yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Jadi disitulah semangat misi saya itu mulai muncul sebenarnya. Jadi ada panggilan, benih-benih panggilan itu mulai muncul ya ketika bertemu dengan sosok Pater Wasser ini. Dan ya itu seperti dan itu. kakaknya juga ada yang guru juga mengajar di situ. Ya. Oh, guru juga mengajar di situ. Jadi Ya. kakaknya sendiri jadi ya. Ya rata-rata mereka itu lulusan dari situ juga. Oh, lulusan dari situ juga. Iya. Nah, terakhir nih sebelum kita menutup hari ini, Bincang-bincang ini. ya bincang-bincang ini, pesan-pesannya buat kaum muda di rumah nih dari Romo Boni, Romo Frans, silakan. Ya, pesan untuk kaum muda ya. Karena saya juga masih muda ya. Iya, Romo. Orang tua saya. Masih muda. Jadi kita bagi anak muda ya, teman-teman orang-orang muda dimanapun Anda berada yang menyaksikan podcast ini ya, kita adalah orang-orang muda ya, yang dipanggil oleh Tuhan dengan cara kita masing-masing. Saya dipanggil untuk melaksanakan misi pewartaan kabar sukacita itu melalui panggilan saya sebagai seorang tertabis, seorang imam, dan melaksanakan itu di tempat perutusan saya nantinya. Kemudian kebetulan saya diutus ke Afrika ya, di Sudan Selatan, dan saya yakin dan percaya panggilan ini bukan semata-mata kehendak manusia, tapi memang karena Allah yang merancang semuanya. Siapapun, begitu juga para misionaris lainnya. Artinya saya mengambil bagian dan Tuhan memanggil saya dan saya menanggapi dengan mengiyakan panggilannya dan siap untuk diutus mewartakan kabar sukacita Tuhan di tempat misi di mana saya diutus nanti. Dan saya mengajak teman-teman orang muda dimanapun Anda berada untuk ambil bagian dan terlibat dalam karya perutusan. Meskipun mungkin tidak ke tempat lain, ke luar negeri atau kemana-mana, tapi itu bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Mulai di lingkup paroki, uskupan, bahkan mulai dari lingkungan pun, wilayah, paroki, kuskupan, sekolah juga, tempat kerja. Jadi mengambil bagian untuk melakukan banyak hal baik dalam hidup ini. Ya, tentu hal-hal baik yang kita lakukan itu kan didasari oleh iman yang baik kan, merupakan buah dari atau wujud nyata dari iman kita.
tetap semangat untuk melakukan karya perutusan, melakukan banyak hal baik dalam hidup ini. Itu. Terima kasih banyak Romo. Romo Frans mau nambahin mungkin? Baik, untuk orang muda saya beritahu kalian sebagai orang Kristen Katolik, kalian itu sudah jadi tidak usah cari lagi bentuk-bentuk ajaran iman yang lain. Kalian sudah penuh, sudah jadi jadilah dirimu sebagai orang Katolik. Dalam pekerjaan apapun saja yang kalian tangani, jadilah saksi Kristus di situ. Dan untuk orang tua keluarga, terutama keluarganya Pater Boni di rumah di Manggarai, saya sampaikan terima kasih banyak karena saya sudah bisa ada di Manggarai karena Romo Boni, dan saya juga sudah dipesan nanti suatu ketika saya libur saya akan mampir dan nginap di sana. Saya nginap di sana. Langsung sampaikan memang lewat podcast. Berarti keluarga Romo di sana bisa nonton. Sudah siap-siap di sana. Sudah siap-siap. Dan untuk Romo Boni sendiri saya juga pesan supaya sudah pilih moto itu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus ada di sana, pergi untuk mengalami Yesus, bukan mengajarkan Yesus kepada orang di sana, tetapi alami Yesus dengan cara mereka. Dan jangan takut, karena Pater Boni ada di telapak tangan Allah sendiri yang menjadi sumber dan asal keselamatan dan kebahagiaan kita. Terima kasih Pater. Dari Pak Edi mungkin. Tadi mau nambah sedikit? Selamat jalan. Selamat jalan. Dalam misi. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Ya, pasti akan ada saatnya. Pasti di Jakarta masih bertemu itu pasti. Iya. Pak Edi nanti ada di mana-mana Pak Edi. Makanya akan terbang ke Jakarta itu pasti memberangkat. Kita mungkin tidak, tapi beliau pasti. Iya. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya cuma mau nambahin sedikit. Ya, silakan. Jadi ini closing remark ini saya kutip dari istri saya sebenarnya. Waktu PKSN itu tuh, kayak tadi yang Romo pun disampaikan bahwa kita harus membuka diri, membuka hati untuk dalam pelayanan, karena dari sana kita akan banyak mengalami hal-hal yang baik dan menjadi berkat. Amin. Penutupan yang sangat bagus ya Pak kata-katanya. Dan ini yang mengucapkan terima kasih dulu ya, dari saya ya. Silakan. Terakhir ya dari saya Romo yang mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada para Romo di paroki ini ya, yang sudah menerima saya untuk menjalankan praktek diakonat saya selama kurang lebih 3 bulan di sini sebelum saya ditabiskan. Terima kasih juga kepada seluruh umat ya, konfrater, umat di paroki ini dan umat yang saya kenal yang juga menonton podcast ini. Terima kasih banyak atas segala doa dan bentuk dukungan, perhatian yang Bapak Ibu berikan untuk saya. Baik untuk persiapan tabisan maupun untuk persiapan misi ke Afrika ini, khususnya ke Sudan Selatan nanti yang akan saya jalani, yang mana nanti saya berangkat sekitar Januari Pak. Jadi terima kasih banyak atas segala dukungannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik. Terima kasih banyak Romo Boni, Romo Frans, dan Pak Edi khususnya atas waktunya, kesempatannya kali ini berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih ya. Semoga kita di kesempatan lain bisa berbincang-bincang lagi lebih dalam lagi. Mungkin nanti setelah dari Kenya balik ke sini lagi, Romo Boni cerita lagi. Oh ini perjalanannya panjang, selama di sana. Ke Kenya dulu, ke Uganda dulu, baru ke Sudan Selatan. Ya nanti kita di kesempatan lain lagi. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Salve Sobat Kamsos. Sampai.